Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan sahabat beliau ila yaumil akhir. Dan saya hormati Bapak Eka Surya Pratna selaku dosen pada mata kuliah aplikasi komputer dan yang tentunya sangat saya sayangi seluruhnya teman-teman yang ada di lokal 21B2. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, nama saya adalah Divolia Fitri, dengan nomor induk mahasiswa 210140101060. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi tentang sedekah. Nah, ketika kalian mendengar kata sedekah, hal apa yang pertama kali terbesit di otak kalian? Pasti kalian akan memikirkan tentang seseorang yang memberikan uang kepada orang yang lebih membutuhkan, ya kan? Nah, tahukah kalian bahwasanya sedekah itu sebenarnya nggak harus dengan harta? Nah, masa sih? Kan biasanya kita praktek dalam kesehariannya itu kita melihat bahwasanya sedekah itu memang ketika kita memberikan uang kepada orang yang lebih membutuhkan atau ketika kita memberikan harta kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya memang benar, pernyataan itu memang tidak sepenuhnya salah, memang benar adanya, tapi sebenarnya sedekah itu juga bisa berupa bentuk non fisik atau tidak mesti dengan harta. Nah, nyatanya bukti ini ya, nyatanya itu ada dalam sebuah hadis. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Nabi darin aydan, unasan min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, qalu lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallama ya Rasulullah, dhahaba ahlut duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulla tahlilatin sadaqah wa amrum bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka bersedekah sebagaimana dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Memerintahkan kepada hal yang ma'ruf itu adalah sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu adalah sedekah, dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seseorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal, tentu dia memperoleh pahala." Nah, lebih mudahnya akan saya jelaskan contoh hadis ini dengan pengalaman pribadi saya. Di kampung saya sendiri itu termasuk kampung yang masih jauh dikatakan maju seperti di kota. Nah, maka penduduknya pun masih banyak yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan jauh dari kata berkecukupan.
Namun meskipun begitu, terdapat fenomena-fenomena yang tidak dapat saya lihat ketika saya berada di kota, yang mana banyak anak-anak sampai orang tua yang sudah lansia, mereka berlomba-lomba untuk pergi ke masjid ataupun acara keagamaan yang diselenggarakan di kampung tersebut. Nah, bahkan ketika ada diadakannya acara keagamaan, biasanya penduduk di kampung saya itu mereka sangat antusias untuk mengikuti acara keagamaan tersebut. Nah, tidak seperti di kota yang orang-orangnya itu sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Bahkan bisa dikatakan melalaikan kewajiban-kewajiban mereka dalam hal agama. Nah, memang ketika bersedekah, harta orang-orang kota itu mampu lebih besar. Ya, mereka itu lebih mampu menimbulkan harta dengan jumlah besar, yang mana ini berbeda jauh dengan orang-orang di kampung saya yang kadang mereka itu bahkan nggak mampu untuk mengeluarkan harta mereka sendiri. Bahkan untuk mengeluarkan uang untuk mereka makan pun mereka nggak mampu gitu loh, apalagi untuk bersedekah karena kelebihan harta. Nah, seperti yang dikatakan hadis tadi, bahwa bersedekah itu kan dapat berupa amalan-amalan yang sehari-hari kita lakukan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh penduduk di kampung saya ketika mereka menyibukkan diri di tempat ibadah, itu juga termasuk sedekah, seperti mereka melakukan takbir, tahmid, tasbih tadi. Nah, itu juga bentuk sedekah mereka kepada Allah. Jadi, sedekah itu nggak melulu tentang harta atau materi yang dapat kita berikan gitu, tapi juga amalan-amalan yang kita lakukan setiap harinya, ataupun hal-hal baik yang kita lakukan, ataupun ketika kita mencegah orang-orang berbuat kejahatan, itu pun termasuk dalam sedekah. Nah, bahkan ya, bisa dikatakan kadang itu sedekahnya orang miskin itu lebih besar ketimbang sedekahnya orang kaya. Nah, kenapa ya? Karena kadang kita beramal sehari-hari itu kan kita nggak pernah menghitung berapa kali kita beramal gitu. Tapi kalau misalnya bersedekah kan dengan harta kita kadang masih bisa ngitung 1-2 kali gitu. Nah, jadi sedekah itu tidak melulu dengan harta dan tidak melulu diukur dengan materi. Nah, itu saja. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga pengalaman atau ilmu yang saya bagikan ini juga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Saya Divalia Fitri, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata dan masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga kita belajar bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.